Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di my channelnya Mantri Dori, Mantri cakep dari Kabupaten Malang. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sehat? Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga di rumah sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sampai saat ini sudah subscribe, sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang, memberikan konten-konten yang menarik, menghibur, dan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun sangat bermanfaat sekali bagi para YouTuber pemula seperti saya ini. Oke, pada video kali ini saya lama nggak membahas tentang dunia perlukaan, dunia perborokan. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat luka babras atau luka abrasio atau luka grade 1 dengan cara yang sederhana namun ampuh dan bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing dengan biaya ya sekitar berapa ya, 50 ribuan lah, dengan biaya sekitar 50 ribuan, bisa lebih bisa kurang. Perlu digarisbawahi untuk video kali ini khusus untuk merawat luka babras. Mungkin sudah menjadi rahasia umum di masyarakat kita, masyarakat negara plus 62 kebanyakan menganggap luka itu harus dibuka, diangin-anginkan agar cepat kering seperti itu. Namun pada kenyataannya luka yang dibuka, luka yang diangin-angin itu manfaatnya atau efeknya yang bermanfaat itu lebih sedikit daripada madorot, daripada resikonya. Jadi lebih aman itu luka itu memang ditutup. Tapi tekniknya pun walaupun sama-sama ditutup, kita harus pakai teknik yang sedang-sedang, karena sesuatu itu kalau yang berlebihan tidak bagus. Yang bagus yang sedang-sedang. Suatu barang atau apapun itu, kalau yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang itu yang bagus. Di dalam ilmu luka pun sama teman-teman ya. Jadi di ilmu luka itu ada istilah moist, istilah lembab. Jadi kondisi luka itu kalau terlalu banyak cairan, kayak contohnya nanah, itu lukanya kurang bagus. Begitu juga kalau kondisi lukanya kering, kerontang, dibuka, diangin-angin, kena debu, kena lalat, itu efeknya juga kurang bagus. Yang bagus adalah dengan teknik bagaimana? Teknik lembab, dan juga sekecil apapun luka kalau bisa ditutup gitu ya. Kecuali luka jerawat, kalau saya tutup lah, nanti kalau jerawatnya banyak ditutup semuanya kayak mumi jadinya. Tidak bercanda. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai bagaimana caranya merawat di rumah, bagaimana cara merawat luka babras di rumah kalian yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing, berikut adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan. Oh iya, untuk bahan kali ini yang akan saya berikan tutorialnya sangat murah meriah sekali, ya kurang lebih 50 ribuan lah ya. Yang pertama, kalau punya perawatan di rumah, ini kita harus punya sarung tangan. Kalau itu luka kita sendiri ya nggak usah cuci tangan, nggak usah sarung tangan, nggak apa-apa wis. Cek ngirit. Tapi kalau luka keluarga kita sebaiknya ya saya sarankan harus pakai cuci tangan sih, Rek. Sarung tangan. Terus yang kedua ini cairan infus natrium klorida yang warna orange ya, yang bukan yang hijau, bukan yang merah. Kalau punya atau kalau ada di apotik, ini harganya sekitar berapa ya? 7.000 sampai 10.000 yang merek ini Wida ini ya. Untuk yang lain-lain kayaknya lebih mahal. Kalau ada, kalau kalian nggak punya, bisa kalian siasati dengan cara apa? Dengan cara merebus daun jambu biji ataupun daun sirih yang dipercaya ramuan herbal atau bahan herbal, bahan alami yang bisa digunakan sebagai antiseptik alami. Kalau nggak punya itu lebih irit lagi teman-teman. Jadi di sekitar rumah kita mungkin banyak ya, jadi gampang sekali didapatkan daun jambu biji atau daun sirih. Jadi di luka pun bisa dipakai itu untuk pencucian luka. Airnya direbus sampai mendidih,
Setelah itu kita dinginkan, setelah dingin kita baru pakai. Jangan mendidih langsung kita pakai luka, nanti bisa menimbulkan luka di atas luka. Lanjut, kita pakai apa? Plester teman-teman. Plester, saya nggak promosi merek ya teman-teman. Plester kalau bisa plester yang warna putih, jangan plester yang warna coklat. Memang daya rekatnya itu lebih rekat memang teman-teman yang coklat itu ya. Tapi ada satu sisi di mana kondisi kulit pasien itu nggak sama. Jadi ada kulit pasien itu rentan sekali untuk ngelontok. Jadi saat kita ngambil atau membuka balutan luka, si kulit ini ikut ngelontok. Yang selanjutnya ini kasa gulung. Ini sekitar 1.500 satunya ini. Terus untuk selanjutnya kita siapkan kasa steril. Di sini merek Nasako. Boleh yang lain-lain ya, boleh. Nggak promosi Nasako saya. Ini harganya sekitar 4.000-an sampai 5.000 lah. Terus salepnya pakai apa yang murah meriah? Pakai Neosenta saja murah meriah. Neomycin sulfat. Ini harganya sekitar 12 ribuan ini di apotek. Ini murah meriah, yang penting luka babras cepat sembuh. Bisa Neosenta, bisa Bioplacenton biasanya ya. Tapi Bioplacenton lebih mahal daripada Neosenta. Yang murah ya Neosenta ini. Terus selanjutnya yang kita siapkan ini plastik buat apa? Murah kan plastik? Nah ini dek dapur ini banyak pasti ini buat gula-gula atau mintakan tetangga, satu cukup. Yang ketiga cotton bud. Setiap rumah kalau usah disuruh beli ini pasti sudah sedia cotton bud ya teman-teman. Di sini saya nggak memberikan tutorial pakai alat karena saya di sini prinsipnya atau yang akan saya berikan kepada kalian informasi bagaimana cara merawat luka mandiri di rumah. Jadi yang bisa ditangani mandiri buat apa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau memang luka itu tidak bisa dilakukan mandiri, saya sarankan sebaiknya periksakan saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, setelah barang-barang kita siapkan semua, kita lanjut pada tutorialnya. Monggo. Oke teman-teman, mohon maaf tadi lupa saya bilang untuk peralatannya yang bisa didapatkan di rumah bisa kita pakai nampan ya. Nampannya sudah nggak pakai, sama siapkan juga kresek. Kresek untuk apa? Pakai wadah ya, pakai wadah sampahnya. Kelihatan ya. Ini kita ibaratkan luka babras ya. Jadi bagaimana caranya untuk merawat luka babras? Kalau saya bilang tadi, kalau di rumah punya sarung tangan monggo dipakai. Kalau nggak punya, kalau itu luka kita sendiri, nggak apa-apa lah, nggak usah sarung tanganan. Yang penting kita cuci tangan dulu sebelum mengerjakan perawatan luka biar nggak kena virus, nggak kena bakteri atau kuman. Kalau kita punya cairan infus, kita siram saja dengan cairan infus ya. Nah, biar dingin. Setelah itu kita kompres dulu sebentar. Ini cara yang pertama ya. Kompres dulu sebentar. Ini. Biar apa? Dikasih kasa, biar airnya nggak cepat kering. Terus untuk lukanya tadi biar dingin. Selain itu bisa melunakkan jaringan. Semakin jaringan itu cepat lunak, yang warna-warna yang kotor-kotor itu cepat lunak, maka nanti akan cepat menyembuhkan apa? Maka nanti akan cepat memunculkan warna merah pada jaringan luka itu sendiri. Oke, setelah kita kompres, baru kita gunjur lagi sampai dirasa bersih ya teman-teman. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jika kalian punya sabun, kasih sabun dulu teman-teman. Pertama itu kalau di rumah ada sabun bayi yang pH-nya rendah, monggo, punyanya adik, punyanya tetangga, punyanya saudara, minta sedikit nggak apa-apa, atau beli sendiri. Kalau punya lagi itu sabun Dettol nggak apa-apa, monggo dikasih sabun Dettol.
Memang kadangkala untuk luka yang babras itu lebih perih ya, kondisinya lebih perih. Tapi manfaatnya apa? Kalau dikasih sabun itu lebih wangi dan bisa memberikan nuansa seger, sama juga bisa menggelontorkan kuman atau bakteri. Tul gitu. Gak usah dipesut ya, gak usah, mohon maaf, gak usah diginikan, seret, gak usah, karena sangat sakit sekali ya teman-teman. Lebih sakit daripada kalian diputusin pacar. Ini sakit. Jadi gini aja cukup. Gini aja cukup. Tul. Jika dirasa sudah selesai, kita bilas. Saya bilang kalau nggak punya NE, susah mencari cairan infus, bisa kita memakai rebusan daun jambu atau daun sirih. Kalau kita pakai rebusan itu kan bisa kita rebus banyak-banyak tuh ya. Kita taruh kaleng, kita masukkan lagi. Nah, setelah dingin tapi airnya ya. Nah, setelah airnya dingin baru kita rendam beberapa menit saja, nggak usah terlalu lama, karena cairan rebusan si daun jambu maupun daun sirih adalah cairan herbal untuk bertujuan sebagai antiseptik juga. Setelah kita bilas, kita keringkan ya teman-teman, kita keringkan. Oke, setelah kering, kita dokumentasi, kita foto. Buat apa sih foto itu tadi? Untuk mengetahui atau melihat perkembangan si luka ini. Jadi setiap kita rawat, kita selesai kita cuci, kita keringkan, kita foto, dan begitu seterusnya. Oke, setelah kita foto, kita berikan si salapnya tadi pada kondisi luka, pada permukaan luka. Kondisi luka sih, permukaan luka. Terus kita ratakan dengan cotton bud, nggak usah banyak-banyak ya, pokoknya rata dan menjangkau semua posisi. Posisi plastik di sini adalah untuk melembabkan. Jadi si gel ini, si obat ini, kalau kita langsung berikan kasa, dia akan keserap. Jadi istilahnya si luka kalah sama kasa. Kalau kita kasih plastik, konsentrasi gel akan 100% kepada luka, jadi penyembuhannya akan lebih cepat. Itu prinsipnya. Oke, setelah kita angkat, kita keringkan, kita plester teman-teman, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, yang terakhir adalah kita bungkus dengan kasa gulung teman-teman. Karena kalau nggak dikasih kasa gulung, kalau kita aktivitas biasanya ini ngelontok. Kalau kita rasa aktivitas kita aman, ya nggak usah kita kasih kasa gulung. Tapi kalau terasa aktivitas kita terlalu ekstrim, ya kita kasih kasa gulung aja, nggak apa-apa, biar aman. Nanti kalau kotor kan tinggal ganti kasa gulungnya aja. Dan saran saya untuk merawat luka itu jangan setiap hari ya, saran saya sih. Tapi pengalaman saya memang 2 hari sekali lah minimal, 2 hari sekali itu minimal, baru dibuka lagi. Biar apa? Biar obatnya itu konsentrasi kerja dulu, biar meresap sedap sampai ke dalam. Kalau sudah bekerja secara maksimal, nanti akan kelihatan hasilnya. Kita gunting seperti ini, terus kita talikan seperti ini. Oke, selesai. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Pada saat dibutuhkan bisa kalian lihat lagi videonya dan kalian bisa praktekkan di rumah. Ingat,
Untuk yang luka ringan saja seperti ini bisa kalian praktekkan di rumah atau bisa kalian rawat luka sendiri. Namun jika luka itu kurang bagus atau ragu-ragu, sebaiknya kalian bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, jangan ditangani sendiri karena akan berakibat fatal. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum.